teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ibnu Rahman Nadia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis audio. Di sini saya akan menganalisa dua buah audio. Yang pertama yaitu rekaman suara saya yang bernyanyi lagu Balonku, serta yang kedua audio instrumen yang sudah saya buat menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Piano Maker. Oke, di sini saya akan menggunakan aplikasi Jupyter Notebook serta bahasa pemrograman Python. Kita langsung saja ke aplikasinya. Baik, di sini saya menggunakan dua library. Yang pertama itu adalah ThingDSP dan yang kedua itu adalah ThingPlot. ThingDSP di sini digunakan untuk membaca atau memanggil file audionya, sedangkan plot di sini untuk menampilkan gambarnya atau gambar-gambar dari audionya, baik berupa wave, segmen ataupun spektrum. Yang pertama saya memanggil audio pertama yaitu suara saya dengan menggunakan perintah thingdsp.readwave dalam kurung nama folder / nama filenya yaitu voice.wav. Kemudian saya menampilkan audionya menggunakan fungsi plot serta membuat audionya menggunakan fungsi make audio. Untuk audionya seperti ini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Baik, begitu audio dari suara saya. Untuk gambaran gelombangnya atau wave-nya seperti ini, dimana pada menit ke-0 wave-nya sangat tinggi, gelombangnya sangat tinggi. Kemudian pada masuk ke detik ke-5 gelombangnya mulai rendah, tetapi pada detik ke-20 gelombangnya mulai tinggi lagi, kemudian rendah lagi. Baik, untuk selanjutnya itu audio yang kedua yang berupa instrumen piano yang sudah saya buat. Untuk pemanggilannya seperti yang pertama. Di sini dapat Baik, coba kita dengarkan audionya. Baik, untuk gambar dari gelombangnya di sini sangat berurutan ya. Tidak seperti gambar gelombang dari audio pertama yang agak berantakan. Kemudian di sini saya membuat spektrum dari gelombang yang pertama menggunakan fungsi make spectrum, kemudian memplot atau menampilkan gambarnya. Di sini yang ditampilkan hanya dari 0 sampai dengan frekuensi ke 1000, di mana dapat dilihat pada frekuensi 100 sampai dengan 200 memiliki magnitudo yang sangat tinggi. Sedangkan pada frekuensi 0 sampai 100 memiliki magnitudo yang sangat rendah. Di sana kemungkinan itu adalah noise. Kemudian saya membuat spektrum untuk audio yang kedua, caranya sama. Di sini saya menampilkan gambar spektrum dari frekuensi 0 sampai dengan 2000, di mana di sini dapat dilihat pada frekuensi 250 sampai dengan 500 memiliki magnitudo yang tinggi dibanding frekuensi yang lainnya. Kemudian, jika kita ingin melihat dalam bentuk angka, kita dapat menggunakan fungsi pix.
Di sini saya menampilkan 10 komponen pertama dari spektrum itu, di mana dapat dilihat frekuensi pertama yaitu 133 atau 133, di mana jika kita cari di internet, frekuensi itu merupakan nada dasar dari G tetapi dalam nada rendah. Sedangkan untuk spektrum 2 atau spektrum dari audio kedua itu memiliki frekuensi awal atau nada awal yaitu 393 Hz. Di sini juga merupakan nada dasar G tetapi dalam nada yang lebih tinggi daripada audio yang pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audio pertama dan audio kedua itu nada dasarnya sama. Kemudian jika kita gabungkan, di sini kita dapat menggunakan operasi plus. Kemudian jika kita buat audionya maka hasilnya seperti ini. Baik, mungkin begitu audionya. Untuk gambaran dari audio yang sudah digabungkan itu seperti ini. Untuk untuk gelombangnya hampir sama seperti gambar gelombang yang kedua ya, tetapi agak tidak berurutan atau agak berantakan karena sudah digabungkan dengan audio yang pertama. Kemudian jika kita ingin melihat gelombang yang lebih jelas, kita dapat melakukan segmen. Di sini saya mengsegmen audio 1 dan audio kedua, di mana masing-masing berdurasi 0,2 detik yang dimulai dari detik ke 0. Jika kita tampilkan gambarnya, maka dapat dilihat di sini pada audio pertama gelombangnya sangat tidak berurutan atau berantakan. Sedangkan pada gelombang dari audio kedua itu gelombangnya sangat berurutan dan harmoni. Jika kita ingin melihat gambarnya lebih jelas, kita dapat melihat pada aplikasi Audacity. Baik, di sini dalam aplikasi Audacity saya sudah membuka 2 file tadi, yaitu file suara saya, audio suara saya, dan audio instrumen pianonya. Jika kita perbesar gelombangnya, maka dapat dilihat di sini ada noise, dan di sini gelombangnya itu tidak sama ya, atau dapat dikatakan gelombang audio ini tidak harmonis karena gelombangnya tidak sama dan banyak noise-nya. Jika kita lihat pada audio kedua, jika kita zoom, nah dalam audio kedua ini gelombangnya sama ya, saling berulang, sehingga dapat dikatakan bahwa audio kedua ini harmonis. Kemudian untuk melihat noise, jika ingin melihatnya lebih jelas, kita dapat melihat dalam bentuk spektrogram. Jika kita perkecil, nah pada audio pertama kita dapat melihat noise di sini, ada titik-titik putih di sini. Itu merupakan noise, dan yang merah-merah yang titik-titik itu semuanya noise. Sedangkan pada audio kedua dapat dilihat hampir tidak ada noise atau noise-nya sangat sedikit. Di sini dapat disimpulkan bahwa audio kedua itu suaranya lebih jernih daripada audio yang pertama. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan.
atau saya jelaskan dalam video kali ini. Mungkin jika ada salah kata atau materinya kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih.